Oke, silakan Anda catat judul dari materi kita hari ini adalah tentang objek ya. Bagaimana menggunakan objek-objek yang disediakan oleh Microsoft Word untuk melengkapi pembuatan dokumen ketikan kita. Nah, jadi Microsoft Word itu juga seperti PowerPoint kemarin itu bisa menggunakan objek-objek. Kalau di PowerPoint kan Anda bisa menggunakan objek gambar, bisa menggunakan objek sheet, bisa menggunakan objek chart, ya, word art dan sebagainya. Microsoft Word pun sama, ya, dia mempunyai tool-tool yang nantinya digunakan untuk memanipulasi objek, ya. Saya akan buka Word-nya. Nanti kalau Anda lihat di soal latihan, ya, di soal latihan itu memang soal latihannya ini tertulis ya. Kalau kalian baca di sini Word 2007 itu tulisan saja ya. Nanti silakan disesuaikan karena Anda sedang belajar Microsoft Word 2013 ya, Anda tulis di sini 2013. Kemudian kalau ada perintah seperti ini di atas ya, itu berarti gunakan untuk melakukan setting. Jadi sebelum Anda ngetik, ya, catatan awal dulu diingat-ingat harus nyetingnya apa. Kemudian Anda tambahi dengan melihat aturan ini. Settingannya ternyata kertasnya itu legal misalkan. Ini kata-kata German legal Vanfold ini ambil legalnya saja. Berarti cari ukuran kertas legal. Margin, batas atas kiri itu margin, batas bawah kanan itu juga margin. Nah, itu Anda setting. Ya, diingat-ingat settingan apa yang harus dilakukan pertama kali di materi pertama dulu itu sudah saya berikan ke kalian. Itu selalu Anda tepati. Plus Anda tambahi dengan settingan yang dituliskan dalam soal. Ya, paham ya? Oke. Saat saya menggunakan Microsoft Word untuk membuat dokumen, nanti saya bisa menambahkan ke dalam dokumen tersebut objek-objek. Melalui apa? Melalui menu namanya insert. Ya, di sini adalah menu yang memang berbicara tentang bagaimana cara menambahkan, memasukkan, ya, menyertakan objek-objek yang lokasinya bisa berada di dalam Word ini sendiri ataupun dari luar aplikasi Word. Contoh objek pertama yang sering akan nanti Anda tambahkan itu adalah gambar atau picture. Nah, di menu insert ini ada dua tombol untuk menambahkan gambar. Satu tulisannya adalah pictures. Ini keterangannya muncul from file. Insert picture from your computer or from another computer. Ya, artinya Anda bisa menambahkan gambar yang berada di komputer Anda sendiri maupun dari komputer lain yang terkoneksi. Jadi sumber data gambarnya itu berasal dari media penyimpan yang ada di komputer kalian atau dari komputer lain di sekitar komputer kalian. Ya, jadi namanya intranet, bukan internet. Ya, kalau internet itu berarti jaringan publik. Lah, kalau ngomong gambar yang diambil dari internet, maka Anda gunakan menu yang ini, online pictures. Jadi Anda mengambil resource gambarnya itu dari mana saja yang disediakan di internet. Ya, Anda ngambil dari mana saja. Kita coba satu persatu. Misalkan saya ambil dari picture. Nah, maka setelah saya klik picture, nanti akan dimunculkan jendela insert picture. Lah, di sini Anda diperkenankan untuk mengambil gambar. Ya, dari posisi di mana komputer Anda berada, ya, dari dalam komputer ini sendiri. Contohnya misalkan saya mengambil gambar seperti ini. Ya, ada gambar seperti ini. Setelah gambar ini muncul atau masuk ke dalam dokumen kita, apa yang bisa dilakukan terhadap gambar itu disebut dengan format. Ya,
Itu disebut dengan format. Ada beberapa tool di sini yang bisa Anda pakai untuk melakukan format gambar, mulai dari remove background. Ada gambar itu yang setelah jadi file itu backgroundnya masih bisa dihapus. Nah, Anda boleh uji coba saja. Misalkan saya sorot gambar ini, klik aja remove background. Nah, contohnya seperti ini hasilnya. Ya. Kemudian keep change. Anda akan bisa mendapatkan gambar di area yang tadi saya seleksi. Ya, kira-kira kalian ingin mendapatkan gambar di area mana itu bergantung pada ini. Ya, jadi yang mau dipertahankan. Jadi seolah-olah ini motong ya, memotong, tetapi sambil menghapus area yang di luar kotak yang saya ini, yang saya apa namanya, yang saya tentukan posisinya. Kalau sudah Anda tentukan, Anda bisa keep change. Ya, maka hasilnya tidak sekedar motong, tetapi juga membuang background. Ya, berarti saat gambar ini didesain itu ada layer yang fungsinya sebagai background, ada layer yang fungsinya sebagai komponen tambahan. Anda belajar dari Photoshop, ya. Lah yang dibuang itu layer-layer yang sifatnya background. Makanya muncul seperti ini hasilnya. Nah, itu termasuk cara memanipulasi gambar setelah dimasukkan ke dalam dokumen Word ya. Nah, seperti ini. Itu namanya remove background. Kemudian ada correction. Correction itu berarti untuk mengkoreksi. Anda mempunyai banyak pilihan di sini untuk melakukan koreksi, bisa tinggal Anda pilih atau menggunakan picture correction option. Ya. Nah, di sini kita bisa mengatur tingkat ketajamannya, ya, tingkat terangnya, tingkat keterangan maksudnya, cerah atau tidak cerah, kontras atau tidak kontras gambarnya gitu kan. Nah, ini bisa Anda atur. Ya, masih bisa milih juga template. Kalau kalian tidak pengen ngatur dari sini, milih template saja. Atau dari posisi tadi, ini kan template-template sebenarnya ya. Tinggal pilih pakai gitu. Nah, kalau Anda ngatur di sini ternyata di tengah-tengahnya bingung, bisa Anda reset. Ya, Anda reset itu berarti settingan dikembalikan ke settingan dasarnya sebelum kalian otak-atik. Itu namanya picture correction. Kemudian di sini ada color. Ya, color itu berarti kalau Anda pilih, Anda diperkenankan untuk mengganti warna dari gambar. Asalnya kan warnanya seperti ini, Anda bisa rubah jadi biru. Seperti ini, bisa Anda rubah. Ada juga namanya artistic effect. Ya, Pak, saya pengen gambar ini sedikit berwarna blur. Nah, seperti ini. Itu bisa. Ya, jadi kita diberikan toolnya, tinggal pilih saja. Atau menggunakan artistic effect option. Jadi ada option yang bisa kita gunakan. Ini ada radiusnya. Oh, kalau radiusnya dinaikkan, gambarnya semakin tidak kelihatan atau blurnya semakin tinggi. Ya, jadi kita bisa atur atau di reset kalau nggak jadi. Kemudian ada compress picture. Compress picture ini gunanya adalah untuk menurunkan ukuran. Diingat ya bahwa gambar itu kalau dimasukkan ke dalam file Word akan menyebabkan ukuran file Word-nya naik. Karena gambar itu punya ukuran file. Ukurannya berapa, jenis gambarnya apa, resolusinya berapa, itu kan menyebabkan ukurannya berubah-ubah ya, berbeda-beda. Nah, pada saat Anda pakai di dalam file Microsoft Word, terus gambarnya itu aslinya ukurannya besar, masuk ke sini menyebabkan file Word-nya juga besar, akan meningkat kalau Anda save ukurannya. Apalagi kalau Anda masukkan banyak gambar, itu file Word-nya akan langsung otomatis naik. Nah, biar tidak terlalu besar, maka gambar ini bisa Anda kompres namanya. Kompres itu sama seperti kita melakukan zip atau melakukan rar itu ya. File itu dikompres. Ya, oke. Jadi nanti seperti tidak ada perubahan di gambarnya, memang tidak ada perubahan, tetapi Anda nanti buktikan pada saat Anda menggunakan banyak gambar dalam satu file Word tidak dikompres. Ya, dengan dikompres nanti ukuran file Word-nya seperti apa? Ya, ada perbedaan atau tidak. Kemudian di sini ada change picture.
change picture ini berarti dengan gambar yang sudah ada di sini saya mau ganti gambar yang lain. Sifatnya numpuki maksudnya gitu ya. Sifatnya numpuki. Jadi tidak harus menghapus dulu gambar ya, tapi Anda bisa tumpukan langsung gambar yang baru di sini. Kemudian ada reset picture ya berarti untuk mereset apa yang sudah kita rubah-rubah tadi itu bisa di reset. Ada reset picture saja, ada reset picture and size. Berarti kalau sempat dikompres, ukurannya kan akan berubah ya, ukuran filenya itu bisa dikembalikan ya. Kembalikan. Jadi secara ukuran file dan secara ukuran tampilan itu bisa di reset. Misalkan saya kecilkan gini, ini berarti secara tampilan ya, kemudian saya reset, otomatis akan dikembalikan ke ukuran sebelumnya, termasuk juga ukuran file secara penyimpanan ya. Ini beberapa tool yang ada di sisi kiri menu format untuk gambar. Kemudian yang di sini ini adalah tool juga untuk menambahi atau mengcustom tampilan. Misalkan gambar kalian awalnya tidak ada border, Anda bisa berikan border seperti ini atau seperti ini, ya. Anda tinggal pilih-pilih saja border yang mengandung shadow atau mengandung refleksi, ya refleks seperti cermin itu kan, atau yang tepiannya blur, atau bahkan bisa dibuat gambar-gambar yang terpotong secara elips atau lingkaran. Jadi gambar aslinya seperti diteropong gitu ya. Seperti diteropong. Modelnya seperti ini bisa. Nah, tinggal ini tergantung pilihan. Kalian butuh ini atau tidak. Ya, atau Anda mau membuat border itu secara manual, Anda bisa gunakan picture border. Ya, model border seperti apa, mau warnanya seperti apa. Ya. Ini manual berarti. Ya di sini. Jenis garisnya untuk border seperti apa. Itu bisa Anda tentukan dengan menggunakan menu namanya picture border. Nah, untuk efeknya yang di sini kan ada banyak efek juga ya. Ini pun ada ya efek-efek yang bisa Anda manfaatkan. Efek apa? Contohnya refleksi tadi ya. Di sini kan ada refleksi yang tinggal pakai. Anda pun bisa menggunakan model menu refleksi yang ada di sini, reflection. Pilih model yang mana? Seperti ini tah, seperti ini tah, seperti ini tah. Ya, kalau kurang Anda merasa pengen men-setting secara mandiri, gunakan reflection option. Selalu ada optionnya pasti ya, di bawahnya sini itu selalu ada option. Menu apapun pasti ada optionnya. Shadow option, reflection option, glow option, soft edge option, dan seterusnya. Bevel option. Nah itu manfaatkan. Nanti Anda bisa mengatur misalkan di sini tentang reflection, transparansinya seberapa? Ya, sangat transparan atau lebih kelihatan. Ukurannya seberapa? Refleksinya. Ya, Anda atur-atur sendiri. Ya. Blur atau tidak refleksinya. Jadi, misalkan Anda bayangkan ini motor itu kan, kalau yang menu yang ada di sini tinggal pilih itu berarti motor matic ya. Apa yang disediakan ya itu pakai. Nah, sedangkan yang di sini ini motor manual. Jadi kita bisa melakukan settingan secara kombinasi. Nah, itu yang ada di sini. Kemudian ada namanya picture layout. Ya, picture layout itu Anda nanti tinggal gunakan. Oh, misalkan saya pengen gambar saya nanti bentuknya kayak gini terus bawahnya ada tulisannya. Tulisannya pun nanti bisa saya ketik dengan ukuran segitu misalkan. Anda bisa pilih ya, Anda bisa pilih langsung pakai. Ya, langsung pakai di sini. Ya, paham ya? Kemudian ada position. Position di mana gambar ini nanti akan muncul di dokumen. Pada saat saya menambahkan gambar, itu dia akan muncul di posisi apa? Di posisi kursor saya. Ini saya delete ya misalkan. Kursor saya ada di sini. Ya, ada di sini. Kemudian saya insert gambar. Ya, insert gambar tadi. Nih. Otomatis gambar itu akan muncul di posisi kursor saya tadi. Nah, padahal dokumen saya kan tingginya ya masih cukup luas, cukup tinggi, lebarnya masih cukup lebar. Maka gambar ini bisa juga kita posisikan di beberapa bagian di dalam dokumen kita. Itu menggunakan menu position.
Ini aslinya atau di tengah atau di kanan atau di tengah secara vertikal, di tengah secara vertikal dan horizontal dan seterusnya di bawah ya. Ini pun masih punya layout option yang bisa Anda gunakan. Kemudian ada menu lagi yang disebut dengan wrap text. Nah, wrap text ini adalah menu yang dipakai untuk mengkombinasi posisi gambar di antara tulisan. Jadi kalau kalian punya ketikan yang sudah jadi, kemudian Anda memasukkan gambar di tengah-tengahnya ketikan tadi, posisi gambar terhadap ketikan itu seperti apa? Itu settingannya ada di wrap text. Ada di format wrap text. Atau pada saat Anda klik gambar, perhatikan ujung atas kanan, akan muncul layout option. Nah, layout option ini sebenarnya langsung mengarah ke wrap text. Jadi apa yang saya hasilkan tampilan di sini itu akan sama dengan kalau saya nyorot gambar kemudian milih menu wrap text. Ya, seperti ini. Apa saja? Nah, untuk bisa belajar tentang ini bagaimana pengaruhnya, ya berarti saya harus punya ketikan yang ada dokumen yang ada ketikannya. Misalkan saya gunakan latihan 1 ya. Latihan 1 yang ini ada ketikannya ya. Ada isi ketikannya. Kemudian saya taruh kursornya misalkan di sini. Ya, kursornya di sini. Selanjutnya saya insert gambar misal. Saya insert gambar yang saya ambil dari komputer saya. Misalnya gambar ini. Ya, gambar komputer ya. Nah, saya masukkan. Perhatikan, gambar ini akan langsung memenuhi layar. Kenapa? Karena memang ukurannya besar. Nah, saya kecilkan dulu. Saya kecilkan dulu. Anda lihat bahwa posisi munculnya gambar ya di posisi kursor saya. Tadi kan di sini muncul gambarnya ini. Nah, kalau saya pengen mengkombinasi tampilan di antara tulisan yang tidak seperti ini, saya bisa gunakan tombol layout option yang artinya ini adalah mengatur wrap text sama dengan ini. Contohnya misalkan di sini ada default namanya inline with text. Inline with text itu menyebabkan gambar segaris dengan ketikan. Ya, jadi posisi kursor saya ada di mana, gambar saya masukkan, otomatis gambar itu segaris dengan posisi kursor tadi, baris yang mana, garis yang mana gitu. Posisinya seperti ini, namanya inline with text, itu default. Kalau posisi gambar diatur dengan inline with text, maka gambar ini akan nempel. Itu catatannya. Nempel itu maksudnya gimana? Tidak bisa digerakkan. Nah, kalau gambar itu pengen Anda bisa gerak-gerakkan, ya dengan kursor ini Anda geser-geser posisinya, Anda pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pilihan selain inline with text. Salah satu yang ada di sini, sesuai kebutuhan. Jangan inline. Atau kalau lewat sini, inline itu paling atas, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu berada di bawahnya. Contohnya ya, saya pilih yang ini. Square. Square itu berarti di sini ini. Square. Berarti kan square. Square ini berarti kotak kan artinya ya. Kotak itu maksudnya gimana? Gambar ini tepiannya akan dibuat kotak bentuknya. Kebetulan gambar ini kan juga bentuknya persegi ya, persegi panjang atau persegi. Berarti otomatis tepiannya juga kok kotak. Ini bisa digeser-geser. Dengan posisi kanan, kiri, atas, bawahnya itu kotak. Jadi tulisannya itu ada di atas, ada di kanan, ada di kiri, itu diberikan jarak persegi atau kotak ini. Dan ada pilihan lagi namanya apa? Tight. Kalau square, Anda perhatikan tepiannya ini seperti agak menjauh ya, agak jauh ya dari gambar. Kalau tight ini lebih mendekat. Ini yang sebelah kanan, sebelah kiri bisa Anda perhatikan ini seperti dorong mendekat. Nah, ini akan bagus kalau gambarnya itu versi PNG ya. Filenya itu file PNG yang backgroundnya itu transparan.
Anda uji coba dengan gambar PNG yang backgroundnya transparan, berarti di belakang sini itu tidak mengandung background. Nah, versi tag ini akan menyebabkan tulisan itu nanti bisa masuk di sela-sela gambarmu. Kalau versi square tidak bisa, karena square itu batas kanan kiri atas bawahnya itu terlihat kotak. Tapi kalau tag, apalagi yang ini stroke, tuh nanti gambar yang tidak punya background itu akan bisa dimasuki tulisan di sela-selanya. Misalkan tulisan ini bisa masuk ke sini. Tapi Anda harus punya gambar versi PNG yang tidak mengandung background atau transparan backgroundnya, itu bisa. Atau Anda menggunakan top and bottom. Top and bottom itu berarti ya, kalau Anda perhatikan ini mirip dengan inline ya, mirip tapi sebenarnya tidak. Jadi pada saat Anda menggunakan top and bottom, tulisan itu ada di atas dan di bawah gambar. Kanan kiri bersih. Anda butuh model tampilan seperti ini, ya Pak, pilih berarti top and bottom. Atau behind text. Behind text berarti tulisan berada di belakang, gambar berada di belakang tulisan. Biasanya kalau Anda membuat sertifikat, kadang kan kertasnya itu seperti ada gambar yang bayang itu ya, di belakang gambar logo, misalkan logo apa, itu di belakang kertasnya. Kemudian di atasnya itu ada tulisannya. Nah, itu bisa Anda setting logo tersebut posisinya adalah behind text. Jadi posisinya nanti ada di belakang ketikan. Nanti kalau di preview seperti ini ya, jadi kalian akan punya gambar yang lokasinya berada di belakang tulisan. Kemudian gambarnya kalau pengen sedikit ngeblur, kurang jelas biar nanti tidak mempengaruhi tulisan, bagaimana Pak? Ya settingan yang tadi sebelum saya ngomong ini kan ada settingan untuk membuat gambar lebih cerah atau lebih tidak jelas gitu kan. Nah, itu bisa Anda manfaatkan dulu. Yang terakhir itu disebut dengan in front. In front berarti berada di depan tulisan. Nah, tulisannya berada di belakang, gambarnya di depan. Mereka tidak saling mempengaruhi karena apa? Seperti melayang. Ya, efeknya seperti melayang di depannya. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya ya berarti tulisannya ketutup. Anda butuh settingan seperti ini ya gunakan. Tapi kalau tidak, standarnya biasanya menggunakan mana? Biasanya menggunakan square atau tag atau stroke. Ya, itu kalau pengen mengkombinasikan antara gambar dengan tulisan. Seperti ini contohnya ya. Ini ada gambar, ini ada ketikan. Ketikannya nanti akan berada di kanan kiri tulisan gambar. Atau gambarnya digeser agak ke tengah seperti ini. Sering kan Anda lihat misalkan di mana? Tabloid atau di koran atau apa, nanti ada gambar, kemudian kanan kirinya ada tulisan. Itu namanya wrap. Ya, wrapping. Ada di menu format wrap text. Ya. Dan yang ini itu kalau melibatkan beberapa gambar. Ada dua gambar, misalkan saya masukkan gambar lagi. Ada dua gambar, gambar yang mana misalkan. Ini misalkan. Ya. Saya kecilkan dulu. Nah, gambar itu kan objek ya. Objek ketemu objek. Ini gambar orang, ini gambar komputer. Kita setting, ini settingannya apa? Misalkan tadi stroke ya, ini juga stroke gitu kan. Stroke. Nah, kan seperti ini. Nah, sekarang posisi gambar kedua terhadap gambar pertama seperti apa? Oh, gambar kedua berada di depan gambar pertama. Ini berarti posisinya ada di forward. Ya, ini bisa dijadikan backward. Jadi bisa di depan, bisa di belakang. Bring forward, berarti gambar di bawah, posisinya di depan. Ingat, antar gambar, bukan dengan tulisannya. Kalau dengan tulisannya tadi wrapping, namanya wrap. Tapi antar objek, gambar dengan gambar. Posisi gambar pertama terhadap gambar kedua bagaimana? Di depannya, di sampingnya, atau di belakangnya. Nah, itu disetting menggunakan bring forward atau send backward, seperti itu. Nah, itu. Ini dua settingan itu.
Atau bisa klik kanan di gambar. Di sini ada bring to front, berarti dibawa ke depan. Atau send to back, dibawa ke belakang objek yang lain. Dengan catatan mereka saling bersinggungan loh ya. Kalau gambar pertama di sini, gambar kedua di kanan, ya enggak ada manfaatnya. Bring atau send to bring forward, send backward, itu enggak ada manfaatnya. Tapi saat gambarnya bersinggungan, posisi gambar pertama terhadap gambar kedua seperti apa? Bisa lewat menu sini, bisa klik kanan, ya, seperti itu. Kemudian ada select pane ini posisi pengaturan atau melihat ada berapa objek lah, ada berapa objek gambar yang ada di dokumen saya. Ini ada picture 1, picture 2, ya. Ini bisa disembunyikan, sama seperti apa? Sama seperti di Photoshop ya. Misalkan saya sorot picture 2 kan ini, matanya ini, lambang matanya saya buang. Gambarnya ada, tapi enggak muncul, enggak kelihatan. Atau kelihatan, atau ini seperti ini. Ya, posisinya nanti bisa ditukar, posisi atas bawahnya bisa dipertukarkan. Nah, ini pengaruh back dan front tadi ya, depan belakang. Seperti itu. Dan ini perataan. Contoh perataan itu kayak gini. Jadi saya nanti jelaskan tentang gambar, menu-menunya di sini apa. Nanti kalau objek yang lain ternyata muncul menu yang sama seperti ini, berarti maksudnya sama. Pahami ya? Sekarang saya menggunakan objek gambar. Nanti kalau saya gunakan objek yang lain ternyata ada bring forward, send backward, kemudian apalagi yang lain alignment atau apa, itu muncul, menunya muncul, berarti fungsinya sama. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Alignment ini contohnya gini. Misalkan saya nyusun gambar kayak gini ya. Ini lebih di kiri, ini lebih di kanan. Saya bisa buat dia rata kiri atau rata kanan. Ya. Disorot, tekan shift atau kontrol, disorot dua-duanya. Kemudian Anda bisa seperti ini. Ini berarti diratakan kiri langsung sama. Ini bermanfaat kalau gambarnya banyak dan pengen Anda ratakan kiri dengan cepat. Maka kirinya akan sama atau rata tengah. Berarti bukan rata tengah dengan ketikan ya, rata tengah antar objek. Jadi ini gambar yang kedua kan lebih lebar, gambar yang atas ini lebih kecil. Jadi posisinya ini rata tengah. Atau di sini rata kanan. Ya, ini pilihannya macam-macam. Middle, ya, rata tengah secara vertikal itu namanya middle. Dan seterusnya itu alignment. Kemudian group fungsinya adalah untuk menyatukan beberapa objek. Ingat, alignment dan group itu sama-sama Anda harus sorot dulu objeknya sebelum disetting. Karena ini minimal melibatkan 2 objek. Ratakan kiri tapi satu tok yang kamu sorot, ya, rata kiri yang lainnya enggak terjadi ya. Ya minimal 2, ratakan kiri. Nah, langsung rata kiri, seret. Ya, grup pun sama, sorot yang mau di grup disatukan dan Anda pilih grup. Kalau tidak disorot nggak muncul ini menunya. Ada grup. Nah, nanti ada lambang grupnya. Ini menunjukkan bahwa objeknya sudah gabung. Gabung itu maksudnya gimana? Kalau saya geser, ini dia akan bergeser semua. Saya sorot, otomatis juga akan menyorot gabungannya. Ya, ini bermanfaat. Nah, kalau pengen membatalkan bagaimana? Ya di ungroup. Disorot lagi, pilih ungroup. Maka otomatis dia berdiri sendiri-sendiri lagi. Pak, kalau objek itu sudah saya group, bisa enggak yang ini dan ini di setting sendiri-sendiri? Masih bisa. Cuman dia sudah punya wadah atau rumah grupnya tadi. Contohnya ini dan ini saya sorot, kemudian saya ratakan kanan, itu bisa, tapi tetap berada di area grupnya tadi, ya, di induk wadahnya tadi, grup tadi. Di grupnya tidak hilang, settingannya Anda ganti rata kiri, rata kanan misalkan, itu grupnya tidak ikut hilang. Kemudian ada rotate,
Ini sudah saya grup ya. Saya pilih rotate. Rotate. Berarti otomatis yang terrotate, rotasi 90 derajat ke kanan itu bareng semuanya. Jadi kita tidak perlu menyeleksi satu-satu lagi kalau sudah ada grup. Karena saya sorot satu otomatis berlaku untuk semuanya. Saya setting rotate, maka otomatis juga akan efeknya untuk bersama ya. Tapi kalau sudah ada grup, saya sorotnya gini Pak, bagaimana? Satu saja kemudian saya rotate. Anda perhatikan? Nah, beda ya efeknya ya. Setelah saya sorot grup, kemudian saya lebih khusus lagi menyorot objek tertentu dari grup tadi. Ini misalkan, saya timpa sesuatu setting, maka setting itu akan berlaku untuk objek yang saya sorot tadi. Tapi tetap berada di dalam grupnya. Ya, ini ada more option, masih bisa. Ya. Tuh, penjelasan dari sini sampai sini. Dan sebelum saya pindah ke menu berikutnya, crop. Ya, crop saya besarkan dulu ya. Nah, saya besarkan misalkan segini. Fungsi crop ya sama seperti di Photoshop itu untuk memotong bagian dari objek. Kalau tadi kan remove background, menghapus background, kelihatannya objeknya jadi berubah. Ya, karena seolah-olah seperti dipotong. Tapi sebenarnya hanya menghapus background. Nah, kalau crop itu benar-benar memotong sisi kanan kiri atas bawahnya akan dibuang. Menyisakan bagian tertentu yang Anda inginkan akan muncul seperti ini. Kemudian Anda bisa geser. Masuk, geser masuk, geser masuk, misalkan segini. Ya, ini bisa dikoreksi lagi. Saya pengen menyisakan wajah dari orang ini misalkan. Yang sebelumnya itu ada 2, saya sisakan. Ya, kalau sudah Anda tinggal sorot di luar seleksi tadi, otomatis gambarnya akan tercrop, terpotong. Ya, terpotong. Ini masih bisa di undo, dikembalikan, masih bisa. Jadi seolah-olah crop ini bukan crop yang sebenarnya seperti di Photoshop ya. Kalau di Photoshop itu kan crop gambar aslinya, kemudian Anda crop itu seolah-olah di mana? Di apa kan? Dipotong, dibuang. Kalau di sini tuh enggak. Sisa atau bagian yang dibuang tadi itu sebenarnya hanya disembunyikan. Jadi kalau Anda tekan crop lagi, nah ini kan sisanya yang tadi saya buang itu masih ada dan bisa saya koreksi. Itu. Jadi bukan menghapus total atau memotong total bagian gambar, enggak. Ya. Itu cropnya Microsoft Word sama seperti cropnya PowerPoint. Itu juga crop yang sebenarnya itu ya crop contohnya di Photoshop atau Microsoft Paint itu crop yang sebenarnya. Jadi potong, dibuang, benar-benar dihilangkan ya bagiannya. Dan di sini ada crop shape. Ini bagus ya. Jadi Anda bisa mengcrop tapi menggunakan model objek yang lain atau bentuk tertentu. Misalkan orang ini pengen di crop tapi dengan backgroundnya objek love. Nah, nanti Anda bisa membuat crop wajah kalian atau wajah siapa yang kalian suka. Dia punya border kanan kirinya itu lambang atau shape tertentu. Itu dari gambar bentuk apapun bisa ya. Ini tanda crop tapi pilih yang crop shape. Ya, lambang seperti ini, bisa lambang yang lain, bisa lingkaran, bisa ya. Atau menggunakan ini star ya seperti ini. Kemudian Anda bisa borderi, kasih border, lihat. Pada saat saya kasih border, yang terborder mananya? Ya, objeknya tadi bukan kotak gambar aslinya, bukan. Kotak gambar aslinya kan ini ya. Tapi setelah Anda crop menggunakan shape, maka tepiannya berubah jadi ini. Ini kalau Anda menggunakan Office versi lama, sulit ya. Belum ada toolnya ini, Anda cari-cari nggak ada ya nggak iso. Pengen membuat gambar yang diambil bagiannya dengan bentuk tertentu, itu sulit kalau tidak ada toolnya.
Di Office yang lama itu agak sulit. Ya. Kemudian di sini ada aspek rasio. Anda mau gambar itu terpotong dengan rasio berapa kali berapa. Ya, misalkan segini. Rasionya panjang kali lebarnya berapa? Ya, 16 9. Berarti segini. Nah, itu tinggal Anda pilih sesuai kebutuhan. Ada fill, ada fit, ya. Jadi dia akan memenuhi bagian ukuran tertentu, fill atau fit. Fit itu berarti dipaskan dengan posisi tertentu. Kemudian membesar mengecilkan ukuran gambar tadi itu kan mempengaruhi panjang kali lebar gambar kan. Nah, narik-narik seperti ini tuh bisa nggak dipaskan dengan ukuran tertentu? Bisa. Anda pengen gambar itu lebarnya sekian, panjangnya sekian, itu menggunakan size. Oh, saya pengen tingginya atau lebarnya itu 5. 5 itu satuannya apa, Pak? Ya pasti senti. Loh kok tahu senti, Pak? Ya di awal kan dokumen ini sudah pernah disetting apa? Ukurannya, rulernya itu menggunakan satuan senti. Sekarang saya enter gitu, otomatis ini 5 senti. Tingginya berapa? Nah, tingginya misalkan 6, enter. Nah, perhatikan. Pada saat saya ngatur atas 5, enter, bawahnya otomatis 7,62. Saya ganti di sini 6, yang atasnya berubah juga. Ini namanya aspek ratio. Jadi gambar itu sebenarnya dipertahankan panjang kali lebarnya, cuman ukurannya berubah. Tapi perbandingan panjang dan lebarnya itu tetap dipertahankan. Jadi kalau kamu ngatur panjangnya sekian, lebarnya otomatis rasio itu akan digunakan berapa. Nah, ini bisa diatur lagi lewat menu kecil di pojok kanan, di pojok kanan bawah ya, dari size. Nah, di sini. Makanya kalau pengen ukurannya itu tidak saling sambung, saya nyeting 5 ya untuk lebar ya lebar, yang panjangnya jangan terpengaruh gitu kan. Anda matikan ini lock aspek rasionya. Ya, lock aspek rasionya ini dimatikan. Jadi nanti kalau saya ngatur settingan di sini misalkan 5 gitu, enter. Yang bawah ini enggak ngikut. Saya ngomong di sini 7, yang atas juga enggak ngikut. Ini namanya mematikan aspek rasio. Ya, oke ya. Itu objek yang pertama, namanya insert picture. Kalau picture online bagaimana, Pak? Hanya masalah sumber. Jadi sumbernya ini dari internet. Anda harus menggunakan kata kunci pencarian. Misalkan saya mencari gambar traktor. Seperti ini, gambar traktor. Ya kan muncul gambar traktor. Banyak gambar traktor. Kemudian ukurannya Anda bisa atur yang gambar kecil, misalkan traktor kecil-kecil, gambarnya tipenya apa. Ya photograph berarti hasil dari sebuah foto, atau clip art hasil dari gambar. Ya, gambar menggunakan Corel line drawing, ya gambar garis-garis hitam putih atau transparan. Nah, ini transparan yang saya ceritakan tadi ya. Transparan berarti gambar yang menggunakan background transparan. Warnanya bisa Anda pilih juga, yang warna seperti apa. Ini namanya filter gambar. Ya, jadi kalau kalian menggunakan pilihan di sini berarti gambarnya semakin dipersempit sesuai dengan aturan yang kalian gunakan. Misalkan sudah gunakan beberapa aturan, Anda sepakat milih ini gitu. Ya dicentang kemudian insert. Akan muncul di sini gambarnya. Ini versi gambar clip art. Selebihnya gimana? Kok nggak bisa bergerak, Pak? Ya itu wrap text tadi belum kalian setting. Artinya setelah gambar masuk, objek ini masuk, sisanya settingannya ya sama seperti gambar yang kalian yang barusan tadi saya jelaskan settingannya. Oke, ini untuk objek pertama yaitu picture. Ada pertanyaan atau tidak? Ada, silakan kalau ada. Nanti kalau kalian buat artikel di blog, itu Anda bisa ngetik dulu di Microsoft Word.
artikelnya, gambarnya apa, dan nanti bisa di copy paste ke proses pembuatan artikel di blognya. Jadi nggak ngetik di blog, hasil yang ada di sini tinggal kamu copy paste ke sana. Ya, itu bisa. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Objek kedua, nanti kalau Anda lihat soal, ya, itu kalian diminta membuat alur. Misalkan seperti ini tampilan alurnya ya. Berarti ini melibatkan objek gambar, ya. Terus gambarnya apakah harus mirip dengan ini, Pak? Tidak harus ya. Silakan Anda sesuaikan saja. Kalau nyari gambar ini tidak nemu-nemu ya cari tambahi gambar, gunakan gambar yang lain boleh. Ya. Seperti itu untuk gambar. Sekarang untuk garis-garis, model-model seperti ini itu objeknya disebut apa? Di dalam Microsoft Word ini disebut dengan shapes. Shapes yang versi line. Ada shape versi rectangle, ada shape versi basic shape, block arrows, ada equation shape, ada flowchart, ada star, banner, dan seterusnya sampai paling bawah. Kalut ya, sampai paling bawah itu kalut. Nah, ini kalau kalian pengen menggunakan atau mengerjakan contoh ini, berarti yang pertama Anda susun dulu gambarnya. Gambar-gambarnya apa? Kemudian baru Anda panggil shape garis-garisnya. Ya, itu sangat simpel sekali dan insya Allah kalian langsung bisa lah. Misalkan saya butuh garis ya, garis gini. Ingat, garis itu tidak harus lurus horizontal, tidak harus lurus vertikal ya. Misalkan saya pengen buat garis lurus, ya saya tebalkan dulu garisnya. Nah, seperti ini. Apakah ini benar-benar lurus secara horizontal? Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya Anda lihat di format, kemudian posisi size ini tadi. Horizontal itu berarti tingginya harus 0, tidak boleh ada ketambahan. Kalau ini tinggi, lambang tinggi ini, height ini tidak 0, berarti ini tidak lurus horizontal, pasti. Ini miring sedikit. Cara meluruskannya, ya ini dinolkan, 0. Ada kalanya kalian mengecilkan ini kan jadi tidak lurus, kemudian gini bingung sendiri. Enggak usah, biasa aja, ukuran panjangnya seberapa, oh segini. Kemudian ini dinolkan, 0. Otomatis 0, otomatis lurus secara horizontal. Demikian juga kalau butuh membuat garis vertikal, ya kan? Garis vertikal mau di vertikal langsung lurus, bagus. Kalau tidak ya tidak harus lurus dulu. Penting ada garis miring gini, pengen lurus vertikal, maka lebarnya harus 0. Lurus vertikal. Ya. Jadi ini penting nanti untuk konsep-konsep berikutnya pada saat Anda menggunakan mode garis. Kemudian di mode garis ini ada satu tool yang bagus sekali namanya freeform. Ya, namanya freeform. Freeform itu berarti Anda diperkenankan membuat garis dengan model-model bebas. Caranya pun simpel untuk menggunakannya. Tinggal Anda klik, kemudian Anda gambar. Berhenti di mana? Klik, gambar. Berhenti di mana? Klik, gambar. Jadi kita bisa menciptakan objek bahkan dari garis-garis yang kita buat menjadi sebuah objek tertentu. Kalau ujungnya ketemu ya. Jadi freeform itu kalau ujungnya ketemu, ini di sini letaknya freeform. Ya. Tuh, kalau misalkan ujungnya tidak ketemu bagaimana, Pak? Misalkan gini. Terus berhenti di sini saja, double klik. Ya, dia tidak jadi objek apa ya namanya? Bangun datar, enggak ya. Dia hanya garis saja ya, garis biasa saja. Cuman modelnya itu tidak harus garis lurus. Ya, tidak harus garis lurus. Ini di sini bisa atau insert tadi bisa shape. Ada namanya freeform. Sisanya macam-macam shape di sini silakan Anda uji coba sendiri ya. Kemudian pada saat menggunakan shape ada kalanya kalian juga butuh apa? Butuh menambahkan tulisan di tengah-tengah shape. Ya, contohnya di soal ini shape kotak ya, kotak.
Terus di tengahnya ada tulisan. Nah, tengah tulisan ini berarti kotak dulu, kemudian di dalamnya dikasih tulisan. Contohnya misalkan saya membuat shape kotak ini. Jangan ada backgroundnya ya, masuk ke format shape fill-nya matikan. Ya, no fill. Kemudian kotaknya, bordernya bisa dinaikkan, tebalnya, warnanya apa. Dan diisi tulisan, tinggal Anda klik kanan ya, klik kanan di area shape-nya. Kemudian kalian add text namanya. Nah, klik kanan ada add text. Ini bisa diisi tulisan. Lupa nggak kelihatan tulisannya? Iya, karena backgroundnya tadi itu sebenarnya biru kan. Kalau saya membuat objek apapun itu dia punya default backgroundnya warna biru. Tulisannya pasti berwarna putih. Lah berhubung backgroundnya saya buang warnanya menjadi warna putih, tulisannya putih, jadi nggak kelihatan. Terus yang benar bagaimana Pak? Yang benar pada saat saya membuang background, saya setting warna tulisan masuk ke home. Di sini ada warna font ya. Ini Anda setting ke warna hitam. Itu bisa menjadikan tulisannya terlihat. Atau kalau sudah terlanjur nulis Pak bagaimana? Tulisannya kan putih. Ini sudah ada tulisannya ya diblok aja. Diganti warnanya menjadi hitam. Ya, seperti ini. Itu kalau berbicara dengan shape. Ya, semua shape itu bisa ditambahi tulisan. Ini nanti untuk mengerjakan konsep seperti ini. Garis seperti ini, kotak, garis siku, kemudian ini ke bawah, itu bisa Anda bangun menggunakan garis sambung-sambung, garis vertikal disambung garis horizontal, disambung garis vertikal, dikasih arrow ya. Bisa konsep seperti itu, atau tadi Anda manfaatkan freeform, klik, klik, lurus red, klik, klik. Maka otomatis akan menciptakan garis berbentuk seperti ini dengan cepat. Dan tulisan-tulisan ini pakai apa Pak? Tulisan-tulisan ini juga bisa menggunakan shape. Ya, misalkan saya sudah punya garis seperti ini. Ya, kemudian saya ingin nambahkan keterangan angka di atasnya kayak gini. Nah, ada beberapa trik. Yang pertama ya Anda bisa pakai form lain, shape lain, kemudian dikasih nih. Loh Pak, kotaknya kan, loh kotak itu kan format sih. Anda mau tidak ada kotaknya ya bisa, loh. Ya kan? Tidak ada kotaknya, tinggal Anda buang aja kotaknya kan, bisa. Seperti ini. Nah Pak, ini kok seperti memutus. Berarti kotaknya itu berwarna. Format ini ada warnanya, tidak transparan. Warnanya apa? Putih pasti. Nah, kalau warnanya putih, posisinya di depan garis yang tadi sudah kita buat, otomatis kan seperti garisnya itu terputus. Padahal sebenarnya apa? Sebenarnya tidak, aslinya tidak. Itu cara pertama menggunakan shape lain yang kita kasih tulisan. Cara yang kedua, Anda bisa insert juga tapi menggunakan text box. Ya. Nih, insert text box. Anda bisa gambar text box. Text box di mana? Di sini, gambar text box. Kalau text box ini otomatis bisa diisi tulisan, otomatis. Ini bisa otomatis diisi tulisan. Terus Anda bisa kecilkan. Jadi tidak perlu add text, tidak perlu. Ini langsung ada tulisannya. Nah, sekarang tinggal bagaimana membuang apa? Membuang background, border. Ya sama saja. Masuk ke format, shape outline-nya dibuang kan, sama saja hasil akhirnya. Ya. Seperti ini. Seperti seolah-olah mutus garis, padahal sebenarnya garisnya aslinya nyambung, kemudian di sisipi tulisan, yang tulisan itu berada di dalam shape atau di dalam text box ya, dan shape atau text box-nya itu punya background warna putih. Jadi menutup
daerah sini. Kayak gitu. Nah, ini nanti tugas ini biasanya nanti kalau di kantor kalian disuruh membuat alur sebuah proses. Ini ada keterangannya. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, gitu, prosesnya. Ya. Kemudian berikutnya, ini tidak cukup 1 pertemuan ya tentang objek ini. Kita akan berbicara tentang namanya objek apa ini namanya, struktur organisasi ya, struktur organisasi. Pada saat kalian membuat struktur organisasi di dalam Microsoft Word, ya, itu ada beberapa cara. Cara pertama ya Anda pakai shape, kemudian disambung dengan apa? Disambung dengan garis, gitu kan? Disambung lagi dengan shape, bawahnya kan gitu. Nah, ini cara manual satu-satu. Kalau kalian ngertinya cara ini, ya enggak apa-apa. Tapi Microsoft Word juga punya objek yang khusus untuk membuat struktur organisasi dengan cepat. Ya, di mana letaknya? Di menu insert juga. Menu insert Anda arahkan ke kanan, ada objek. Ya, objek ini Anda pilih objek. Nah, silakan Anda scroll ke bawah, cari namanya Organization Chart. Microsoft Organization Chart. Catatan, kadang menu ini tidak muncul. Kalau kalian mengalami Word kalian tidak memunculkan menu Organization Chart, berarti instalasinya ada yang belum lengkap, diaktifkan menu Organization Chart-nya itu kelewat. Seperti itu. Jadi harus Anda bukan install ulang komputernya ya, cukup di install Office-nya, di upgrade, diperbaiki instalasinya. Cari menu namanya Organization Chart, kemudian dikasih centang biar menu ini aktif. Ya, dan menu Organization Chart ini bukan masuk ke menu Word ya. Kalau pada saat Anda install di menu Word itu tidak ada Organization Chart ini. Organization Chart itu ternyata masuknya adalah menu PowerPoint. Jadi kalau Anda install, cari tentang PowerPoint di situ, kemudian aktifkan Organization Chart untuk menjalankan ini. Kalau saya oke, akan muncul kayak gini. Nah, ini sebenarnya tinggal ngisi. Misalkan namanya siapa? Nama saya misalkan ya. Detailnya apa misalkan. Misalkan kayak gini ya. Ini boleh diisi, boleh tidak. Keterangan atau apa. Lepaskan. Maka di sini nanti akan muncul. Ya, judulnya di atas ini. Struktur organisasi PT A misalkan gitu. Kemudian bawahnya bisa Anda isi, misalkan namanya Yuni. Misalnya apa? Manage keuangan misalkan gitu. Dan di sini Anto dan manage operasional. Di sini misalkan namanya siapa? Ini misalkan. Manager misalkan marketing. Nah, ini. Coba saya close. Muncul di sini. Dengan cepat. Ini pun punya, enggak bisa digeser-geser nih, sama seperti foto tadi. Lah, kalau pengen bisa digeser-geser, diingat wrap text. Disorot, cari ya wrap text-nya, settingan wrap text. Kalau tidak muncul di sini, klik kanan. Klik kanan, format objek dan cari layout. Nah, di sini. Misalkan saya atur square. Kalau sudah diatur, ini bisa digeser-geser nanti. Bagusnya apa? Kalau ukurannya saya kecilkan, tulisannya kecil semua otomatis. Besarkan, besar. Ini nanti bisa ngikuti settingan kita ukurannya. Terus kalau nambahin ngedit gimana Pak? Double klik. Anda akan dibawa ke sini lagi. Contohnya nambahi, kita lihat soal. Ini kan ada turun ya di bawahnya ini ya, misalkan turun
turun itu gampang, Anda tinggal pilih di sini yang ini berarti subordinat. Klik di sini. Nah, turun. Apalagi turun, kemudian kanan kiri. Kanan kiri berarti double klik kanan kirinya itu yang ini. Ya. Turun kanan kiri. Nih. Nah, kayak gini ya. Yang kanan berarti di sini. Kanan kiri, kanan kiri. Terus yang di tengah-tengah ini namanya asisten. Asistennya ini. Kliknya di sini. Misalnya di tengah-tengah. Nah, itu tinggal Anda isi lagi, isi lagi, isi lagi, isi lagi. Kemudian kita close, sudah jadi. Kalau ngatur font dan sebagainya di mana? Ya, tetap di posisi organization chart-nya. Fontnya mau diganti apa? Disorot. Teks, pilih teks, fontnya Anda ganti apa? Diatur di sini. Ya, pengaturan jenis font dan sebagainya diatur di sini. Warnanya apa? Ya, dan seterusnya. Oke. Teksnya, color, warnanya apa? Biru. Nah, agak gini. Nanti kalau di close, ini akan warna biru. Ya. Jadi ini namanya organization chart. Coba nanti Anda lihat di komputer kalian, menu organization chart letaknya di insert object, cari di bawah sini Microsoft Organization Chart itu ada atau tidak? Kalau tidak ada nanti komunikasi dengan saya atau Mas Yoga. Ya. Bagaimana mengaktifkan ini? Syaratnya Anda harus punya master Microsoft Office yang sama dengan yang terinstall di komputer kalian. Karena harus diaktifkan dari masternya itu. Ya, pahami itu. Kalau sampai menu ini tidak ada. Nah, kalau terpaksa tidak punya master ya ini ya Anda harus membuat ini menggunakan shape satu-satu. Garisnya satu-satu. Ya. Untuk sementara teori tentang objek sampai sini dulu ya. Nanti kalau Anda kerjakan yang bawah ini ternyata belum ngerti caranya gimana, tidak usah dikerjakan dulu. Kan hari Sabtu masih ada teori lanjutannya, untuk mengumpulkan tugasnya kan jam 21 maksimal. Jadi bisa Anda lengkapkan baru dikumpulkan. Ya. Oke. Nah, itu silakan Anda gunakan nanti untuk mengerjakan latihan 5. Ya, latihan 5 atau latihan 6. Paham ya? Oke, saya akhiri materinya. Setelah ini silakan kalau mau dilanjut tanya jawab dengan saya atau dengan Mas Yoga di sesi asistensi ya praktikum.